Selamat datang kembali guys ke Alvin on Money di dalam project Idiotic Way to Achieve UMR ya. Em, untuk quick update minggu ini, gua baru buat roadmap juga ini untuk memperjelas apa aja yang biasanya gue lakukan untuk project ini itu. Jadi gua akan investasiin semua pendapatan gua yang untuk investasi itu dari monthly income gua, dari kerjaan gua dan side hustle gua. Nah, untuk investasinya itu biasanya akan dari 1 juta hingga 1.500.000. Nah, untuk aplikasi yang gua gunakan itu invest, gua makainya Nanovest ya, karena secara stok itu mungkin yang paling lengkap untuk saat ini dan paling gampang. Nah, tapi gue juga baru dengar itu untuk interactive broker itu udah mulai bisa pakai USDT gitu-gitu guys. Jadi mungkin nanti suatu saat bisa jadi ganti, dan juga gue dengar Robinhood udah mulai masuk Indonesia. Jadi nanti coba gue lihat dulu apakah gue mungkin bisa aja switch aplikasi. Tapi masih untuk saat ini kemungkinan besar masih Nanovest. Nah, untuk apa yang akan gue invest itu gue akan invest ke ETF atau stok dengan goal 10% dividen yield per tahun supaya cepat aja gitu. Dan ya menurut gua dividen yield yang tinggi itu belum tentu jelek, karena pasti ada beberapa stok atau ETF yang emang yieldnya tinggi tapi juga performnya not bad gitu. Mungkin nggak yang terbaik tapi not bad aja udah cukup, karena gua butuh stabilitasnya. Sedangkan untuk growth gua udah ada di uh, DCF portofolio gua, yaitu dari BTC dan QQQ. Nah, gue juga baru coba nyari-nyari dan gue nemu ini CrowdStrike, CrowdStrike CRWD. Itu menurut gue juga lumayan menarik, tapi it's not a financial advice ya. Ini cuma untuk journey gue aja. Nah, untuk goal harusnya bulan ini, bulan Desember, kita tutup dengan achieve goal 100.000, yang mana harusnya sebenarnya udah kita achieve, tapi karena di bulan November dividen yang kita dapatkan 87.000, jadinya kalau dirata-ratain kita dapatnya baru baru 94.000 gitu guys. Nah, untuk performance tracker gue udah update belum? Untuk performance tracker, wah lumayan jauh ternyata. Kita bisa lihat untuk saat ini portofolio lagi down, S&P juga lagi down, tapi lumayan jauh jaraknya, udah agak jauh. Padahal ini kemarin masih rapat ya. Itu karena JPQ lagi turun, Vici juga turun, dan SPI juga lagi turun. Tapi ya sebenarnya yang paling besar ya Vici kayaknya ya guys. Dan untuk posisi portofolio saat ini itu kita yield lagi ada di 8,89%. Kemarin gue baru aja nambahin SPYI itu sekitar 500.000. Vici gue nggak ada tambahin. Terus gue nge-reinvest 100.000 ke SCHD, udah gue reinvest dan untungnya lagi hijau. Kita itu saat ini lagi di penutup di Jumat itu kita lagi loss 0,37% atau 62.600, which is menurut gue not bad lah, dengan dividen yang udah gue dapatkan is not bad at all. Yang total yang udah gue investasiin di portofolio ini itu 17.455.000 atau 17.500 aja lah ya, 17.500.000. Dan yang untuk di aplikasinya sendiri gue masih ada 500.000. Jadi itu untuk masih untuk di SPI. Dan kebetulan gue uh, nerima THR ya, meskipun nggak terlalu besar. Jadi kayaknya gue akan nambah 500.000 di bulan ini lagi, itu dari duit THR. Dan mungkin gue akan masukin langsung ke SCHD aja biar cepet. Karena juga performanya lagi, menurut gue lagi lumayan stabil SCHD, so it's not a bad idea. Tapi ya seperti yang kalian lihat, sebenarnya untuk kalau mau ngejar growth dan stabilitas, megang SP
SPY aja sebenarnya udah cukup guys. S&P 500 itu emang ya udah terbukti ya, sulit untuk dikalahin sebenarnya. Dan tapi ya untuk gue ini kan project dividen ya, dan ya udah gue juga nggak perlu jual apa-apa gitu. Paling untuk Vici gue udah mulai agak goyang. Jadi mungkin gue kalau dikasih profit like 5% or 7%, gue mungkin udah akan consider untuk jual Vici guys. Jadi gue mungkin akan main di ETF-ETF aja untuk saat ini, atau mungkin masuk ke ARCC, karena dividen yieldnya juga good. Vici juga mungkin tetap gue diamin aja, juga ada chance sih, atau QDPI kita masuk, QDPI atau SPMO momentum, eh, karena gue lihat dari track recordnya juga wow, em, itu tetap naik terus ya, jadi menarik. hmm, gua rasa itu aja, gua nggak bisa lama-lama karena udah jam setengah satu pagi ini. Gua ngebuat videonya karena kelupaan tadi. Dan ya, kalau kalian tertarik dan mau ikut ngeliat gimana hasil dari portofolio ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalain notifikasinya. Dah, kayaknya itu aja ya. Terima kasih.